Selamat pagi sahabat. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu Beli pernah membuat video mengenai penggunaan cangkang telur sebagai penyedia kalsium bagi tanaman. Sebenarnya bukan rahasia umum lagi, tapi pada tahun itu sahabat, 2023 ini sempat heboh video yang Beli bikin mengenai cangkang telur yang berubah menjadi krim kalsium. Ini banyak sekali yang sudah mengaplikasikannya. Bahkan setelah itu sahabat, Beli lihat juga banyak juga YouTuber yang mulai mempraktekkannya, membuatnya menjadi konten. Nah kan, tapi ada juga banyak yang belum berhasil membuatnya dan bahkan mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan krim, melainkan serbuk yang mengambang yang sebenarnya tidak terjadi perubahan signifikan pada teksturnya. Nah, pada kali ini Beli akan menjelaskan sebenarnya bagaimana sih cara yang benar untuk merubah kulit telur seperti ini sahabat. Ini bisa menjadi bentuk terhalus yang pernah kita bikin sahabat, sehingga mampu menyatu dengan air dengan sempurna. Tidak ada bagian kulit telur yang mengambang atau terpisah dengan air. Nah, agar tidak gagal lagi, Beli akan menggunakan metode ini sekali lagi sahabat, dan menjelaskan dengan lebih rinci. Yang pertama, mengenai kulit telurnya. Kulit telur apa sih Beli? Saya di rumah punyanya kulit telur bebek, saya punya kulit telur ayam kampung. Nah sahabat, semua kulit telur unggas sahabat itu memiliki kalsium, itu memiliki kandungan kalsium. Jadi jangan khawatir menggunakan telur ayam negeri seperti ini atau ayam broiler seperti ini, menggunakan kulit telur ayam kampung, menggunakan kulit telur bebek, itu sama saja. Kemudian bagian mana lagi yang harus menjadi perhatian adalah ketika kita akan menggunakannya sebagai pasta atau krim kalsium, pastikan kulit telurnya dijemur sampai kering terlebih dahulu sahabat, agar kehilangan kadar airnya. Karena ketika kita jemur secara lebih sempurna, maka hasilnya akan renyah seperti ini. Dan ini akan mudah sekali untuk kita hancurkan menjadi bentuk tepung. Nah, pertanyaannya kembali lagi, ada yang bertanya, apakah harus dihancurkan? Sebaiknya harus dihancurkan sahabat, sebaiknya emang dihancurkan agar percampurannya nanti ketika menggunakan jeruk nipis ini menjadi lebih menyatu dengan sempurna. Dan juga dengan dihancurkan ini akan mempercepat prosesnya. Jadi jemur kulit telurnya, kemudian hancurkan menjadi bentuk tepung. Caranya seperti apa? Caranya sahabat diremas seperti ini, kemudian sahabat bisa hancurkan di blender atau chopper. Beli rasa saat ini sudah semua dapur memiliki blender sahabat ya. Bila tidak ada, sahabat juga bisa menggunakan lesung, juga sama bisa dihancurkan sahabat. Nah, Beli langsung skip saya sahabat mengenai tepung kulit telurnya. Jadi kondisinya setelah di blender kira-kira seperti ini. Jangan khawatir kalau masih ada remahan-remahan kasar seperti ini wajar sahabat, karena kita menggunakan blender bukan mesin giling. Mungkin kalau menggunakan mesin giling akan halus sempurna seperti yang ini, tapi karena kita menggunakan mesin blender rumah tangga, jadi hasil segini sudah sangat baik sahabat. Ini sudah bisa kita manfaatkan. Kemudian yang berikutnya, di sini Beli menggunakan buah lemon sahabat, lemon yang Beli miliki, lemon lokal, akan tapi bentuknya begitu cantik. Dan di sini Beli menggunakan sekitar 2 sampai dengan 3 butir. Jadi bagi sahabat yang tidak memiliki lemon bisa juga menggunakan jeruk nipis. Nah, mengapa Beli tidak menggunakan cuka? Nah, di sini Beli akan jelaskan mengapa Beli tidak menggunakan cuka, Beli menggunakan lemon. Begini sahabat, kalau cuka emang terkenal bisa membuat atau melebur kalsium sehingga bisa menyatu dengan air. Akan tetapi cuka sahabat memiliki pH yang sangat teramat asam sahabat. Kemudian ketika kita aplikasikan ke tanah itu juga menyakitkan bagi tanah atau menyakiti tanah. Bahkan bagi beberapa orang, bagi beberapa petani, ini cuka bisa digunakan sebagai herbisida alternatif. Jadi bisa bersaing dengan Roundup, merek herbisida terkenal. Jadi jangan gunakan cuka. Beli lebih baik menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk lemon seperti ini. Nah, di sini kita akan gunakan lemon beserta dengan kulitnya sahabat. Jadi tidak usah dikupas, kita potong tipis-tipis, kemudian kita perkecil lagi, baru kita akan campurkan dengan kulit telur di blender. Nah, sekarang untuk proses pemotongan lemonnya jangan terlalu besar sahabat, agar nanti ketika kita blender ini bisa lebih memudahkan mata pisau blender dalam mengolahnya.
Nah, langkah berikutnya tentu saja akan memasukkannya ke dalam blender, sahabat. Jadi lemon dan kulit telurnya bisa kita masukkan ke dalam. Untuk perbandingannya, sahabat, silahkan hitung sendiri karena beli tidak menggunakan perbandingan yang baku seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi bahan baku yang sahabat miliki. Karena kendalanya bila kita menggunakan takaran, sahabat, banyak sahabat yang kesulitan dalam mengaplikasikannya karena biasanya beli saya tidak memiliki sebanyak itu atau saya memiliki kurang dari itu, sehingga beli tidak menggunakan takaran untuk itu, sahabat. Oke, stop. Nah, dirasa perbandingan antara kulit telur dan lemonnya segini adalah jumlah yang ideal. Kita bisa tambahkan air, sahabat. Nah, menambahkan air perlu sahabat perhatikan, tambahkan airnya ini jangan sekalian. Jadi kita akan coba blender terlebih dahulu. Kemudian kalau terasa terlalu kental, kita akan tambahkan lagi. Nah, oke sahabat, jadi hasil akhirnya seperti ini setelah di blender. Jadi kekentalannya seperti ini, sahabat. Jangan terlalu encer, jangan juga terlampau kental. Nah, bagi sahabat yang masih khawatir apakah ini akan jadi atau tidak, di sini beli memiliki alternatif lainnya. Jadi kalau ingin membuatnya lebih hancur lagi, sahabat, atau mempercepat proses hancurnya, sahabat bisa gunakan asam amino. Kita bisa gunakan asam amino yang sahabat miliki, merek apapun, jenis apapun. Karena asam amino ini mampu mempercepat proses penghancuran tekstur cangkang telur yang akan kita jadikan pasta seperti itu, sahabat. Beli akan tambahkan sedikit saja. Di sini beli menggunakan asam amino terbaru dari BioTV. Di sini aromanya sangat harum, sahabat. Di sini aromanya aroma. Nah, sekarang beli akan buka. Tuh kan, langsung aroma melati itu muncul ketika tutup botolnya kita buka. Ini masih, sahabat, yang mengambil 5 mendapatkan 8, jadi 3-nya free. Masih tersedia di BioTV Shop maupun Bali Organik TV di Shopee. Tambahkan saja sekitar kurang lebih setengah saja, sahabat. Aromanya seru sekali, sahabat. Jadi bagi sahabat yang selama ini mengatakan tidak mau menggunakan asam amino karena aromanya yang busuk, ini 100% berbeda. Aromanya aroma melati. Silahkan buktikan sendiri, sahabat. Nah, kemudian setelah itu, sahabat, setelah ini tahap berikutnya masih sama seperti yang beli ajarkan dulu. Di sini kita bisa tuangkan ke dalam wadah gelas ukur. Di sini beli menggunakan gelas ukur. Oke, stop. Nah, kemudian beli akan tutup menggunakan plastik biasa. Tidak perlu menggunakan plastik yang tebal atau kedap cahaya, sahabat. Kemudian kita bisa ikat menggunakan karet, sahabat. Nah, yang penting rongga dari plastik ini tertutup seperti itu. Nah, ini kita bisa diamkan, tidak perlu di tempat yang gelap karena ini bukan proses fermentasi, sahabat. Kita bisa diamkan kurang lebih sekitar 24 jam. Bahkan beli sempat jemur, sahabatnya. Beli sempat menggunakan metode penjemuran, hasilnya juga sangat baik. Jadi ini intinya bisa sahabat tempatkan di tempat terbuka. Terkena sinar matahari juga lebih baik, karena akan mempercepat proses pemanasan dan akan membuat tekstur seperti yang kita inginkan. Nah, setelah 24 jam, maka hasil yang kita dapatkan ketika kita buka plastiknya, tentu saja hasil yang didapatkan seperti yang kita harapkan. Tekstur seperti bubur bayi yang akan menyatu dengan air ketika dicampurkan. Ini berbeda jauh, sahabat, ketika kita menggunakan tepung kulit telur. Ketika kita campurkan dengan air, maka akan mengambang. Kulit telurnya akan naik ke atas, tidak tercampur dengan baik. Dan itu juga artinya penyerapan akar terhadap kalsium juga tidak berjalan dengan cepat. Walaupun cangkang kulit telur yang dijadikan tepung juga cukup baik ketika kita gunakan sebagai campuran media tanam. Akan tetapi, sahabat, menggunakan metode seperti ini bisa menjadi alternatif pemupukan yang mampu diserap tanaman secara cepat. Bahkan beli katakan tidak kalah dengan pupuk kalsium yang berasal dari pabrikan. Nah, hal ini yang menyebabkan beli sangat menyukai metode penggunaan pasta cangkang telur seperti ini. Di sini beli kasih lihat bahwa pencampuran pada gelas ukur menggunakan air yang dicampurkan dengan pasta cangkang telur ini menyatu dengan sempurna.
Kemudian kita bisa aplikasikan dengan metode kocor maupun metode spray. Dijamin tidak membuat alat spraynya mampet karena sudah benar-benar menyatu dengan air. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya trik sulap. Jadi bukan trik sahabat ya, sahabat bisa buktikan sendiri. Ini bukan endapan dari kulit telur, akan tapi memang ini kulit telur yang sudah berubah bentuk menjadi lebih halus dan lebih menyatu dengan air. Hasilnya keruh seperti air cucian beras. Beli rasa cukup sahabat ya, mudah-mudahan bisa berhasil kali ini. Bagi yang belum berhasil, silahkan coba dengan cara ini. Penambahan asam amino memang terbukti lebih efektif, lebih cepat membuat dari cangkang telur menjadi tekstur yang lebih cepat halusnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.